wabarakatuh. Salam sedulur, salam kopi hitam ya. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana mengganti seal shock Supra lama ya. Sebetulnya untuk seal shock ini untuk bebek itu sama semua ya. Kalau untuk sealnya ukurannya 26 mili gitu ya. Oke, lanjut kita ke, kalau dari motor sih udah saya bongkar ya teman-teman. Dari motor udah saya bongkar, tinggal kita buka atau bongkar baut seal shocknya ya teman-teman, atau baut sulingan. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, kita buka ini ya teman-teman ya. Kita bongkar, buka ini terlebih dahulu ya teman-teman, baut L nya teman-teman ya. Buka dulu, caranya pakai kunci T begini biar lebih mudah gitu ya teman-teman ya. Ini agak selek bautnya teman-teman. Oke, kita bongkar ya teman-teman. Ini dulu nampaknya nggak terlalu kencang sini teman-teman. Sepertinya ini udah dibuka sama yang punya ya. Masalahnya dibawa ke sini, katanya mau coba buka sendiri gitu, tapi nggak tahu ini malah dibawa ke sini. Ini dari segi-segi ini sih udah kayak kendor gitu tuh teman-teman. Untuk ini buka sendiri ya, dibuka langsung. Ini bekas dibuka sendiri kan. Oh, ini kayak selek-selek begini nih teman-teman. Ini kayaknya harus diganti aja nanti. Ini percobaan bongkar sendiri sih, nggak apa-apa sih ya. Ini udah kendor juga. Jangan lupa ya teman-teman, di sini ada ring tembaga dia tuh, dikeluarin. Kalau yang ini nempel dia susah, nggak bisa keluar. Nggak apa-apa kalau emang dia nggak jatuh, nggak perlu dibuka. Langkah selanjutnya, kalau saya terbiasa menggunakan ini ya teman-teman ya. Ini bisa dibuat sendiri, bisa di online juga murah beli ya, biar mempermudah pekerjaan gitu. Tinggal dimasukkan aja ke sini ya. Jadi mempermudah pekerjaan dan mempercepat gitu ya teman-teman ya. Kita kencengin, tinggal kita putar aja nih teman-teman, kedorong ke bawah gitu ya. Jadi pengambilan klipnya itu lebih mudah ya teman-teman, karena Supra ini dia beda dengan Matic yang zaman sekarang ya, klipnya begitu dalam gitu. Kalau dicungkil-cungkil ribet gitu teman-teman ya. Kalau ini kan tuh mudah, tepat, dan cepat gitu ya. Nah, ini olinya juga kayaknya udah dikeluarin teman-teman, karena ini ada percobaan pembongkaran sendiri ini ya. Cuman nggak tahu nih, kegagalan mungkin apa malas kali ya. Kita tinggal cabut aja ya teman-teman. Seperti ini penampakannya. Sulingannya kita kumpulin ya teman-teman, semua part-partnya. Kemudian dicek ininya dari segi si layak sini, tidak ada baret-baret. Oke, kita lanjut yang sebelahnya ya teman-teman, melakukan langkah yang sama. Ini olinya juga kayaknya udah diturunin ini. Lakukan langkah yang sama seperti tadi ya teman-teman ya. Kalau nggak punya ini teman-teman bisa meminta bantuan teman-teman atau pakai kunci L gitu ya. Nanti saya tutorialkan bagaimana caranya tidak pakai alat ini ya. Tapi nanti setelah ini, soalnya hari ini lumayan banyak antrian ini teman-teman. Jadi kita gunakan cara cepat dulu aja.
Kita cungkil ya klipnya teman-teman, bagi di dalam tuh, soalnya Supra itu dalam sekali gitu ya. Pakai alat ini aja kadang begini agak kesusahan gitu ya, apalagi ditekan-tekan manual begitu. Kalau sendiri, kalau berdua sih harus kreatif gitu teman-teman ya. Loncat ya, hati-hati kena hidung nanti benjol. Keluarkan pernya. Nah, nanti pas pemasangan teman-teman, kalau untuk Honda itu pegas yang rapat ini di bagian bawah ya teman-teman. Pegas yang bawah di bagian yang rapat ini di bagian bawah dia begini posisinya ya. Yang renggang ini di bagian atas. Kalau Yamaha kebalikannya. Kalau ini kebalik, tidak terjadi apa-apa sih, cuman ada perubahan di permainan shock itu gitu, nyoy-nyoynya. Jadi ada perbedaan. Sebetulnya kalau dia begini itu lebih empuk, cuman biasanya si shocknya itu dia ketika dinaikin akan turun begini set gitu, nggak balik lagi. Kena beban dikit turun segini misalkan, terus main begini. Kalau dia seperti bawaan pabriknya, dia akan ke atas begini ya. Kalau kebalik, kena beban dikit aja dia udah turun begini. Nah, itu aja perbedaannya ya sih teman-teman ya. Tapi volume oli juga atau jumlah oli yang dimasukkan, oli shocknya itu juga berpengaruh, sangat berpengaruh ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita taruh aja teman-teman ya. Ada lecet sih kalau yang sebelah ini nih, asnya kita cuci nanti. Dibuka ininya teman-teman ya, sil debunya dicungkil aja, itu sangat mudah ya. Terus klipnya dibuka sekalian teman-teman ya. Nah, kita kumpulin aja di situ gitu, di satu tempat gitu atau wadah ya. Lakukan hal yang sama. Kita bongkar nih, olinya udah sangat kotor sekali ya teman-teman. Sepertinya namanya motor lama kali ya. Oke, kita lakukan pencungkilan. Kalau saya biasa menggunakan cungkilan ban ya teman-teman, dan itu aman dan tidak pernah terjadi apa-apa gitu ya, selama kita berhati-hati gitu. Jangan lupa gunakan alas ya teman-teman, kayu gitu ya, biar tidak surat seret di tembok gitu kayak lecet gitu ya, motor orang gitu. Jadi ini gunakan ini ya teman-teman, apa kurang dekat, gunakan lap gitu ya buat mengganjal di sini teman-teman, jangan lupa ya. Nah, baru pencungkilan saya gunakan ini cungkilan ban, tapi pakai perasaan ya teman-teman, jangan sampai donglak ininya. Ntar kalau nggak pakai perasaan ininya pecah, khawatir pecah. Jadi pakai perasaan aja, set gitu. Kalau keras dibulak balik gitu ya teman-teman ya, jangan dipaksakan gitu. Noh kan tisolerat ini sangat keras sekali ya teman-teman, harus dibulak balik gitu ya, pakai perasaan aja biarpun keras gitu. Nah tuh teman-teman, sudah berhasil ya. Jadi mudah saja gitu, biarpun keras juga, tapi jangan dipaksakan satu sisi gitu teman-teman ya, nyungkel di sini aja. Jadi ketika di sini keras, kita bergantian muter tret gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan dipaksakan di satu sisi, nanti yang ada pecah ininya ya teman-teman. Jangan lupa diganjel agar apa, agar tidak melukai bibir-bibir ini ya teman-teman ya. Jadi wajib dilakukan pengganjalan gitu teman-teman ya. Ini aman sebenarnya. Saya ada alat penyungkilnya sebenarnya, cuman itu lebih lama ya teman-teman ya. Ini juga kalau pakai perasaan aman gitu. Seperti kita pas waktu muda gitu ya, pakai perasaannya kayak pacaran begitu.
Kalau nggak pakai perasaan nanti takut kumaha onam ini teman-teman. Diputar bergilir ya teman-teman, gitu. Jangan dipaksakan sekaligus karena ini udah keras ya ininya. Yang ini lebih keras teman-teman. Jadi harus sabar ya. Teman-teman harus sabar, kalau yang keras-keras jangan dipaksakan. Nah, bisa dilihat teman-teman bagaimana kerasnya ya. Ini sepertinya dilem juga ini pemasangannya. Kalau tidak ada luka di sini, buat teman-teman jangan dilem-lem begini ya. Ini kan karet. Kalau di sininya mulus pasti dia nggak bakalan bocor gitu. Oke, kita lanjut pembersihan ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, kita gunakan bensin gitu ya. Kita sediakan wadah buat yang sudah dicucinya. Kita lanjut pembersihan. Kalau ini jangan direndam bensin ya teman-teman, cukup dicuci begini aja pakai bensin nggak apa-apa. Karena kalau kena rendam bensin dikhawatirkan si seal tutup per ini, tutup asok, nanti melar dia sealnya. Kalau ini nggak apa-apa dia. Kalau ini juga mau diganti karena orangnya minta yang ori. Kalau yang ori itu bentukannya seperti ini teman-teman. Oke, di mana tadi ya? Dia spare partnya udah beli sendiri ini teman-teman, karena tadinya katanya mau ganti sendiri gitu, cuman nggak tahu ini modal bawa ke sini, mungkin ada kendala kali ya. Nah, yang seperti ini teman-teman ya. Kalau yang ori itu jadi satu buah seal shock dan satu buah seal debu ya. Oke, kita coba cek. Nah, begini dia nih. Ini yang ori ya teman-teman. Bentukannya seperti ini. Jadi udah ngeset gitu. Jadi ininya langsung kita buang aja gitu, nggak dikepake. Kalau yang ininya jangan dibuang dulu teman-teman. Nanti buat pemasangan ya. Berguna buat pemasangan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut penyucian ya. Kita tuang bensin aja secukupnya aja teman-teman, jangan banyak-banyak ya. Nanti rungkad yang punya motornya kalau banyak-banyak. Biasa teman-teman, kita gunakan kuas gitu buat bersihinnya. Oke, terlihat apa tidak teman-teman? Oke, kita bersihkan ya teman-teman sulingannya ini. Sampai bersih ya teman-teman, jangan menyisakan noda gitu. Kita bersihkan. Untuk sok depan yang biasa jedug-jedug, perhatikan ring ini ya teman-teman ya. Kalau ring ininya sudah kendor banget gitu di bagian sini, ini kan masih ngompresi, dia masih ada sedikit seret, artinya itu tidak akan jedug ya teman-teman. Tapi kalau ngelos plong-plong gitu, dipastikan soknya kalau kena prosedur tuh jedug pas ngebaliknya gitu teman-teman ya. Karena si ring teflon ini tidak mampu meredam oli gitu, tidak ada kompresinya, hilang gitu kalau bahasa di mesin mah gitu ya. Sama ini juga kompresi, ketika si olinya ini kan turun gitu ya, oli masuk pas kembalinya begitu cepat gitu, karena tidak terhalang oleh ring teflon ini. Kalau ring teflon ininya bagus, maka akan terjadi kompresi di sini gitu ya teman-teman ya. Ketika dia berbalik, maka akan lambat gitu olinya, net gitu. Tapi kalau misalkan si ininya, ring teflonnya udah longgar, maka dia kembalinya akan bulag gitu kan. Posisinya begini ya teman-teman ya. Nah, pas oli masuk ke sini, set, di sininya lubangnya kan gede, misalkan ininya si ring teflonnya udah mengecil gitu, maka dia baliknya akan ngebeledak gitu, begitu tuh jedug gitu kan, dia ke bawah gitu jedug. Tapi kalau di sininya ada oli, ininya ketika dia masuk oli, di sininya lubang kembalinya oli itu kecil, maka dia akan
gitu pelan, jadi tidak terjadi jeduk ya kan. Kalau di sini nggak ada oli, walaupun ada per ini tidak mampu meredam jedugan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut pembersihan. Udah dipastikan bersih, disiram ya teman-teman, jangan lupa. Kalau nggak punya kompresor cukup didiamkan aja. Kalau yang ada kita ya, kita taruh ke yang wadah yang sudah bersih gitu, agar tidak tercampur. Kita lakukan yang sama ya teman, kita bersihkan. Kita semprot. Oke. Ini bautnya saya bersihkan aja, nanti nggak ada. Jadi saya memang stoknya lagi habis ya teman-teman. Namanya juga bengkel rumahan teman-teman ya. Dia yang seperti ya seadanya gitu. Benar-benar seadanya teman-teman. Kalau ringnya yang satu nggak mau copot ya teman-teman. Ini jangan lupa dibersihin teman-teman ya. Boleh. Ya kar-karnya dikurangin dikit ya, supaya mudah nanti pemasangan di motornya gitu. Cukup ya teman-teman, karena ini nanti kita tutup sama segitiga ya pas pemasangannya. Ini dibersihkan ya teman-teman. Caranya lalu masukkan bensin aja ke sini ya teman-teman, kita kocok-kocok gitu ya, agar dalamnya bersih juga teman-teman. Nah, kita buang langsung gitu ya, pastikan bersih, kita siram ya teman-teman. Nah, oke, dalamnya kita siram juga supaya tidak ada kotoran ya teman-teman, memastikan aja gitu biar sempurna dia. Aduh, bersih ya teman-teman. Kita lanjut bersihkan yang satunya lagi. Oke. Sampai bersih ya teman-teman, pastikan di lubang-lubang sininya itu dibersihkan, karena nanti buat si pemasangan tutupnya itu kan ada terdapat seal, jadi kalau kotor serat dikhawatirkan sobek karetnya gitu teman-teman. Nah, kita masukkan lagi gitu, dikocok-kocok ya teman-teman, jangan lupa. Nah, kita bersihkan ya teman-teman. Begini-begini jangan sampai menghayal ya teman-teman, berbahaya. Oke. Selanjutnya teman-teman ya, terlebih dahulu nih teman-teman, yang begitu sangat kotor sekali ini ya, hitam ini mah. Ini memang hitam sih teman-teman, ini cuma agak lengket aja ini. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya teman-teman, setelah pembersihan tadi, pemasangan seal shocknya ya teman-teman. Untuk pemasangan seal shock teman-teman, perhatikan ya, untuk pegas yang bagian yang besar ini kan besar ya teman-teman ya, dibanding yang ini di bagian bawah ya teman-teman, begini ya, jangan sampai salah ya teman-teman ya, karena ini kan buat pegasnya lebih besar, dia buat meredam kompresi si oli itu agar tidak keluar. Kalau ini hanya penghalang air aja gitu dari luar kalau ada yang masuk gitu ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kalau ini mulus begini tidak perlu pakai lem ya teman-teman ya, tidak perlu pakai lem, cukup kita lumasi gitu pakai oli. Biar apa? Biar masuknya itu mudah gitu teman-teman ya. Sama ini juga dilumasi oli ya teman-teman ya, dikit aja gitu secukupnya ya teman-teman ya. Biar apa dilumasi, kalau ada grease pakai grease ya teman-teman, biar mudah memasukkannya gitu ya teman-teman. Selagi ini tidak ada baret-baret, tidak ada baret mulus, itu tidak perlu menggunakan lem ya teman-teman ya. Nah, kita cukup masukkan saja teman-teman ya, manual begini. Nah, bekasnya ini kenapa tadi jangan saya dibuang dulu, ini buat nanti memukul ya teman-teman ya. Mukulnya juga pakai perasahan ya teman-teman ya. Oke, pastikan masuk ya teman-teman, kita pukul pelan-pelan aja ya teman-teman, secara bergantian teman-teman ya, lurus begini ya, 1 2 1 2 1 2 1 2 gitu ya teman-teman ya, pelan-pelan aja gitu. Nah, kalau sudah dipastikan masuk, kita mutar begini ya teman-teman, biar rata gitu ya. Pukul-pukul, kita lihat dulu ya teman-teman, kita cabut yang ini.
Kita pastikan masuk dan rata gitu ya teman-teman. Ini harus rata ya teman-teman, catatan ya, harus rata. Kalau miring nanti dia bocor lagi ya. Oke, kita pastikan lagi ya, ini sih sudah rata, cuman kita pastikan lagi pakai 2 seal ya teman-teman ya, begini ya. Hati-hati kena tangan teman-teman ya, kalau belum biasa benar-benar dipastiin. Jadi jangan sampai kepleset gitu, nanti tangan yang nyendol. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti yang satunya juga sama, lakukan hal yang sama dua-duanya. Nah, udah rata nih teman-teman. Bisa dipastikan ya, dari seal buat ganjelan aja, yang buat mukul tuh rata ya teman-teman, tuh rata. Jadi bawahnya juga udah pasti rata ya teman-teman. Bisa dilihat ya, harus rata ya teman-teman. Kalau dia miring-miring begini, nanti sehari 2 hari apa seminggu udah bocor lagi gitu ya teman-teman. Lanjut kita pasang klip penahannya ya teman-teman ya. Klip penahannya ini kita ganti aja, udah karat ya teman-teman ya, nanti tidak berumur panjang gitu. Kita ganti aja teman-teman, karena saya juga ada stoknya gitu ya. Karena apa? Karena kalau klip ini nggak diganti, nanti si karat itu kan dia kasar seperti amplas begitu. Nanti umur silsoknya nggak panjang gitu teman-teman ya, seperti tergerus gitu kena karat itu. Pasang ininya teman-temannya, sil debunya ya, tinggal pakai tangan aja begini, pluk gitu ya, beres ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya lakukan hal yang sama ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya kita pemasangan sulingan dan pernya teman-teman ya, pemasangan asoknya ya teman-teman. Caranya tinggal dimasukkan aja teman-teman sulingan ini ya ke dalam sini, ke dalam asnya, asok. Tinggal digoyang-goyang begini, nah udah keluar. Kita masukkan ke sini ya teman-teman. Nah, tinggal dimasukkan aja gitu, asoknya ke bottom, sah gitu ya teman-teman. Nah, buat mempermudah teman-teman ngebaut sulingan itu, kita masukkan per aja ya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Tadi murnya saya ganti ya teman-teman ya, bautnya saya ganti. Teman-teman jangan lupa di sini terdapat ring tembaga gitu ya, yang terkadang nempel di sini gitu ya. Burung ini copot, yang satunya masih nempel. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman, dipasangkan gitu ya. Nanti kalau lupa bocor dia teman-teman. Pastikan bersih ya teman-teman. Di lubang ininya tuh harus dipastiin bersih dia. Untuk lebih amannya, kalau ini saran saya kita gunakan tribon aja ya teman-teman ya, untuk memastikan tidak bocor aja ya teman-teman gitu ya. Cukup sedikit segini aja ya teman-teman, tuh jangan banyak-banyak gitu. Nah, cukup gitu aja teman-teman ya, nanti juga dia melebar sendiri pas kita kencengin di sini. Oke, langsung kita pasang. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, kita pasang ya. Ini cuman buat mengganjel agar tidak, sulingannya tidak jatuh doang ya teman-teman ya. Nah, lanjut kita pakai kunci T begini, kunci L ya, langsung kencengin. Oke, ini kunci L menggunakan L6 ya teman-teman ya. Ternyata dia muter teman-teman dalamnya. Oke, nah setelah agak kencang kita gini aja ya teman-teman, gak usah terlalu kencang banget, nanti susah ngebukanya ya.
Jadi pakai perasaan aja gitu teman-teman ya. Nggak usah terlalu kenceng banget teman-teman. Ini dalamnya agak sedikit muter sepertinya. Cukup ya teman-teman ya. Taruh lagi, hanya untuk menahan sulingan agar tidak jatuh aja gitu ya. Oke, lakukan hal yang sama ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya ya teman-teman, kita pengisian oli shock ya. Untuk standarnya ini menggunakan 65 mili aja ya. Kita gunakan 65, agak sedikit empuk gitu ya teman-teman ya. Jadi harus ditakar ya teman-teman. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa setara gitu teman ya, kiri kanannya ya. Saya pakai 65 mili ya teman-teman ya. Minimal teman-teman beli gelas ini ya, murah 3.000 di online ya. Oke, kita langsung tuang ya teman-teman. 65 mili ya teman-teman. Nah, minimal harus sama ya teman-teman. Kalau beda pincang ntar dia. Oke, kita pasang. Pernya ini jangan kebalik ya teman-teman. Iya, jangan kebalik ya teman-teman ya. Kalau Honda itu ingat, yang rapat ini, yang rapat teman-teman bisa perhatikan, yang rapat ini ke bawah ya teman-teman ya. Oke, so kita pasang ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang ini teman-teman ya. Oke, kita pasang ini, masukkan. Saya selalu gunakan, jangan kebalik ya teman-teman ya. Ini sisil ini yang ke bawah ya. Jadi saya hampir saja kebalik ya teman-teman. Nah, saya biasa gunakan alat sederhana ini ya teman-teman ya. Bisa bikin kok dari bekas-bekas pipa, dari apa aja gitu. Kalau di bengkel mah ada aja gitu sisaan apa aja ya teman-teman. Caranya begini ya teman-teman ya. Nah, tinggal ditekan dikit aja gitu, jangan kenceng-kenceng ya. Terus diputar gitu supaya masuk tuh kan, lebih mudah gitu. Kalau sendiri ditekan-tekan begitu, waduh teman-teman, itu bikin cangkel karena lengan itu soledat, kena irung mantog. Jadi mempermudah pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Mempermudah itu, mempercepat gitu ya teman-teman ya. Lebih aman gitu ya. Kalau pemasangan begini aja pakai manual gitu, jadi kalau dicungkil-cungkil gitu lama ya teman-teman. Ini cukup diklek aja gitu ya teman ya. Tuh, tinggal ditekan aja gitu tanpa harus repot-repot ya. Udah beres ya teman-teman. Kita tinggal buka, selesai teman-teman. Nyuy ya, mantap ya teman-teman ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kalau untuk pemasangan ke sono mah tuh gampang itu mah teman-temannya sepertinya ya. Dan untuk pemasangannya nanti teman-teman ya, untuk pemasangan ke motornya, kalau untuk jenis Supra ini nanti teman-teman ini pasang dulu satu, langsung ini spakbolnya dipasang ya teman-teman. Karena kalau dipasang langsung shocknya itu susah nanti ininya, buat mempermudah aja gitu ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya untuk pemasangan seal shock ini. Dan hampir sama ya semua seal shock itu, kalau jenis-jenis ya Yamaha, bebek, Yamaha, Honda juga sama-sama aja kayak gitu ya sistemnya. Cuman paling ada perbedaan di per kayak gitu ya. Ada yang pakai tumpuan lagi di dalamnya gitu ya, ada yang enggak. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Itulah tutorial dari saya. Jika tutorial saya kurang dimengerti apa kurang dipahami, mohon maaf ya. Jika ada yang salah, mohon kritik dan sarannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.